Saya ingin mengajak di awal ini untuk melihat potret yang besar dulu, Bapak Ibu. Kalau orang bilang kemarin itu kita diuji lewat pilkada serentak, yes. Kita diuji menjalani satu sistem yang katanya paling kompleks, paling rumit di seluruh dunia. Dalam konteks aktornya, biayanya, cakupan geografisnya, begitu. Bapak Ibu mungkin kalau hanya tinggal di Jakarta saja nggak bisa bayangin. Tetapi kalau kita mengikuti keseharian teman-teman penyelenggara, mengantar box suara, memastikan penyelenggara ada sampai di gunung, lautan, pulau, itu luar biasa. Jadi jangan sampai kita bias Jakarta sentris. Dalam konteks itu kabar baiknya adalah kita memiliki satu sistem yang mampu untuk beradaptasi, melewati, menghadapi, mengalami perubahan-perubahan politik, ya, bahkan dalam konteks yang paling ekstrim sekalipun. Itu poinnya. Nah, artinya kalau sekarang ada yang khawatir kita akan berubah lagi, ya insya Allah tidak, karena resilience kita sudah cukup, perangkat kita dari pusat ke daerah itu cukup. Jadi kabar baiknya adalah kita berhasil melewati tahapan pilkada yang paling rumit di dunia relatif dengan baik. Tentu kita akui ada catatan-catatan di situ, tetapi secara umum baik. Nah sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi Bapak Ibu tentang perempuan. Sebelumnya kita lihat dulu partisipasi politiknya ya. Nah memang kalau dari partisipasi politik di Pilpres cukup tinggi, di pemilu DPR juga cukup tinggi, tapi begitu kita berbicara pilkada itu langsung drop. Dropnya 71%. Pilpres 80-an, pemilu juga 80-an untuk DPR RI. Tetapi pilkada ini drop. Tanda tanya besar, ya. Mengapa? Banyak yang melihat ini adalah tanggung jawab kita semua, tetapi ada juga yang melihat lebih fokus bahwa ini adalah kegagalan partai politik dalam memunculkan kader-kader yang mumpuni sehingga bisa menyedot atensi publik atau voters sehingga mengalami insentif untuk mencoblos. Entah karena kandidatnya dari luar daerah, kandidatnya dipaksakan, kandidatnya tidak populer, dan lain sebagainya. Jadi pintu masuk yang ingin saya buka di sini adalah bicara apapun, partai politik ini juga adalah kunci institusi inti dari rezim yang paling demokratik. Jadi kita bicara kemana-mana tetap nanti nggak akan terpisahkan dari peran partai politik itu sendiri. Nah kita punya modal secara kelembagaan untuk memunculkan perempuan-perempuan hebat. Untuk memunculkan secara kuantitatif, secara deskriptif, secara substantif perempuan-perempuan yang tangguh dalam politik. Afirmatif 30%, proporsional terbuka, itu modal dasar yang luar biasa. Kemudian gerakan pendidikan politik bagi perempuan, perluasan kesadaran, raising awareness, perempuan pilih perempuan ataupun laki-laki yang mengkampanyekan perempuan di negara kita sudah cukup baik. Itu modalitas dasarnya. Nah kalau kita lihat juga tren keterwakilan perempuan memang angkanya slightly increase gitu ya. Naik sedikit-sedikit kita lihat. Dan kalau kita bedah berdasarkan nomor urutnya misalnya memang nomor urut 1 selalu diuntungkan Pak Rektor. Jadi di nomor urut 1 tingkat keterpilihannya tinggi dari pemilu ke pemilu ini kalau kita bandingkan data 2009, 2014, 2019, 2024 begitu. Begitu di nomor urut 2 ya langsung drop gitu ya. Nah, tetapi yang menarik adalah masih ada yang mencoblos perempuan walaupun nomor urutnya 4 ke atas atau ke bawah ya. 4 ke bawah ya. 4 ke bawah gitu. Ya ada 11%, 12% begitu ya. Nah inilah argumen di belakang tadi bahwa kita punya modalitas untuk proporsional terbuka. Kalau proporsional terbuka, modalitas untuk memilih perempuan itu besar. Tapi kalau kita lihat belum ada satu partai pun yang berhasil menerobos angka di atas 30% di parlemen. Ini kita lihat angka-angkanya, ya ini tanpa preferensi memihak partai politik tertentu, tapi kira-kira seperti ini. Ya, presentasi dari
kursi perempuan di masing-masing partai. Ada partai yang agak tinggi 28% dan ada partai yang hanya 16% gitu. Nah ini keterwakilan Indonesia ini bisa terbilang agak rendah dibanding negara-negara lain gitu. Nah, jadi di legislatif bicara keterwakilan bisa dibilang kita ini belum terlalu progresif. Angkanya stagnan saja kira-kira begitu. Belum ada satu lompatan-lompatan gitu. Nah, saya ingat Mbak Titi pernah diundang ke Pakistan, agak takjub juga di sana. Di sana bicaranya bukan lagi affirmative action, tapi sudah ada reserve seat. Ya, reserve seat berapa persen ya Pakistan tuh ya. Jadi mau bicara siapapun, kualitas apapun ya sudah ada kursi yang di booking kursus untuk perempuan-perempuan. Seperti itu ya. Di Nepal bahkan angkanya sampai 33%, Pak Rektor. Jadi nah ini nggak apa-apa, ini kita buka aja wacana-wacana seperti ini. Reserve seat for women in politics, in General Assembly atau in parliaments, menurut saya ya kita buka saja gitu. Karena itu datanya keterwakilan perempuan itu ya konservatif pertumbuhannya. Namun saya ingin menyodorkan data yang sangat menarik ya. Itu bicara legislatif, bicara parlemen. Nah bicara untuk eksekutif, kok angkanya lebih baik ya? Bicara eksekutif. Nah, mari kita bandingkan juga data pilkada dari masa ke masa, begitu ya. Nah, kita lihat nih dari tahun 2015 sampai tahun 2024. Ya, 2015 pilkadanya jumlahnya 124 calon perempuan atau sekitar 7%. Kemudian naik lagi, turun. Di tahun 2017 turun, tahun 2018 turun, tetapi di tahun 2020 naik. Ini pilkadanya sudah mulai serentak. 161 perempuan. Di tahun 2024 309 perempuan atau hampir 20%. Ini kita bicara calon. Ya, kita bicara calon ya, belum terpilih. Ya, ini bicara calon. Ya, tapi kalau lihat dari sebelumnya kan calonnya lebih sedikit. Ya mungkin KPK dan juga serentak gitu ya. Dari 20% calon tadi 109 perempuan berhasil memenangkan kontestasi pilkada. Gubernur 2 orang, Bu Khofifah di Jawa Timur dan Bu Sherly dengan drama politiknya yang diikuti oleh kita di Maluku Utara. Dan kita melihat ya ini sosok yang potensial untuk menjadi ikon baru perempuan, kepemimpinan perempuan dari Indonesia Timur. Minoritas terpilih di basis Muslim kuat sekali Maluku Utara. Gitu. Silakan simak ya perjalanan beliau ke depan nih Bu Sherly Maluku Utara. Ada wakil gubernur 5 orang, ada wali kota 9 orang, ada wakil wali kota 15 orang. Bupati ini juga pertarungannya berat, nggak mudah jadi bupati. Ya, karena kota-kota relatif terdidik ya, berdebat, main di sosmed dan sebagainya bisa. Tapi bupati ini nggak mudah, beratnya luar biasa. 34 orang bupatinya dan wakil bupati 44 orang begitu. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita sama-sama melihat begitu ya, ada apa sih di balik sulitnya perempuan-perempuan itu bisa melesat di panggung politik. Tadi sudah disinggung sebagian ya. Yang pertama harus diakui partai politik kita tidak banyak berubah sejak era reformasi. Dalam hal menjalankan fungsi-fungsinya sebagai partai yang mencetak kader-kader pemimpin bangsa sebagai institusi politik yang melakukan pendidikan politik, mediasi konflik, integrasi dan sebagainya. Patronase masih sangat kuat. Jadi patronase yang kuat dalam partai politik ini menipiskan ruang, mengecilkan ruang bagi kaderisasi perempuan dalam partai politik. Itu satu. Kemudian juga kita lihat dalam ini Yosni sangat fasih lah bicara soal dinasti gitu ya. Nah pasti punya data yang lengkap, yang menarik untuk kita dengar. Ya ada juga kontribusi dominasi politik perempuan dari keluarga politik elit dari dinasti. Perempuan memang dimunculkan, tapi dari jaringan patronase dinasti lokal, di tingkat lokal gitu. Jadi belum tentu
keberhasilannya itu dalam konteks affirmative action, ya pemberdayaan, tapi berangkat dalam konteks patronase tadi. Kenapa? Ya karena sumber daya finansial yang terbatas tadi disebutkan ya. Jadi ini menariknya, dinasti ini bisa menjadi penghambat tapi juga pendorong bagi kader-kader perempuan dalam konteks lingkaran dinasti tadi gitu. Nah karena itu basis politik dari gerakan perempuan itu penting ya untuk bisa memunculkan jaringan-jaringan pendorong tadi. Nah, tetapi saat ini ya jaringan yang dibangun selama berapa tahun ini setelah pasca reformasi nyata-nyatanya belum cukup mampu untuk mendorong ya menjadi tim sukses dari para perempuan tadi. Ini juga menarik untuk kita evaluasi ya. Nah, tantangan berikutnya adalah ya bagaimana keterwakilan tadi memiliki kualitas secara substantif daripada hanya deskriptif saja. Jadi ini bukan hanya sekedar kursi yang diisinya berapa, tapi isu yang dibawa apa. Ya, bukan sekedar ini kursi terisi oleh perempuan, ini kursi terisi oleh perempuan, tapi narasi yang dibangun oleh perempuan itu apa. Ya menarik kalau kita lihat cukup banyak sebetulnya perempuan-perempuan yang bisa mengartikulasikan isu-isu yang bukan hanya isu perempuan. Bukan hanya isu perempuan begitu. Ya contohnya saya kira ada ya Rieke Diah Pitaloka sangat konsisten dari PDIP untuk memperjuangkan isu-isu buruh gitu bukan hanya perempuan. Kemudian ada beberapa teman-teman dari PKS lebih fokus pada isu keluarga gitu. Tapi ya dibandingkan dari kuantitasnya tadi masih sedikit sekali perempuan yang bisa mengartikulasikan isu-isu strategis. Ya, lagi-lagi bukan hanya terbatas kepentingan perempuan, anak, disabilitas, tapi isu-isu lain dalam politik tadi. Gitu. Kenapa hal itu terjadi? Ya banyak hal tentu. Satu, jumlahnya tadi kuantitasnya masih terbatas. Kemudian kapasitas pemahaman tentang isu-isu gender, isu-isu perempuan. Kemudian juga mungkin afiliasinya dengan partai politik yang tidak terlalu sensitif dengan isu-isu kesetaraan gender. Jadi perjuangannya umum saja tidak menyentuh isu-isu gender gitu. Nah, banyak perempuan misalnya lebih termotivasi untuk berbicara agenda-agenda yang lebih populis, lebih menguntungkan secara elektoral. Ya, bicara pendidikan gratis, kesehatan gitu. Karena bicara tentang isu-isu feminisme yang sensitif gender, mungkin tidak ada insentif elektoral di sana. Mungkin ya. Mungkin gitu, ini perlu diuji lagi. Nah karena itu perempuan ya yang ada di parlemen ya bicaranya adalah isu-isu umum tadi gitu. Nah yang terakhir ini juga mungkin bisa kita kaji bersama. Ya jangan-jangan perempuannya nggak solid. Jangan-jangan terjadi fragmentasi dari gerakan perempuan di parlemen itu sendiri. Ya dulu mungkin lebih solid ya kaukus perempuan dan sebagainya. Ya sekarang Mbak Titi bisa cerita banyak. Perlu hal-hal apa yang harus dikonsolidasikan dalam hal gerakan perempuan ini gitu. Nah kalau itu hari ini gerakan kita semua adalah mendorong keterwakilan yang substantif. Dari sisi partai yang bisa memunculkan perempuan-perempuan tangguh, yang bisa bicara spesifik tentang isu gender dan juga isu-isu lainnya. Kemudian pendidikan politik yang berbasiskan gender. Dan untuk legislator perempuan ya khusus diberikan pemahaman tentang isu-isu gender. Saya nggak tahu ya sekarang ini seintens apa pelatihan pembekalan seperti itu. Kalau pemerintah ini serius banget sampai ada retret dan nanti ada gelombang kedua nih. Saya jadi kepala sekolah lagi gitu. Nah tapi boleh juga nanti dimasukkan isu-isu gender ya untuk para kepala daerah tadi. Nah saya ingin singgung sedikit ya. Waktu saya jadi kepala daerah wali kota. Tidak dengan kebijakan afirmasi khusus untuk perempuan, tetapi secara otomatis dan alamiah banyak sekali saya tunjuk camat perempuan, kelurah perempuan, dan kepala dinas perempuan. Ya, sekda perempuan pertama di Kota Bogor itu di masa saya gitu. Apakah itu saya tunjuk berdasarkan affirmative action? Enggak. Jadi bukan karena mereka ini perempuan, ya karena kualitas dan kapasitas mereka. Ya. Nah satu hal yang sangat menarik adalah mungkin Bapak Ibu Pak Rektor pernah ingat masalah kasus gereja Yasmin ya.
Ini gereja 15 tahun ditahan, nggak bisa dibangun, ya, susah sekali, penolakannya luar biasa. Saya tempatkan camat perempuan di situ. Beliau ini pernah jadi camat, berharap jadi kepala dinas, tiba-tiba saya tunjuk jadi camat. Beliau ini kecewa. Pak Wali, apa salah saya? Kok saya jadi camat lagi? Saya di-hair ya katanya. Enggak, Bu. Kok saya punya feeling Ibu bisa ya beresin masalah Yasmin gitu. Apa yang terjadi? Ibu Esti ini saya sebut namanya karena saya bangga sekali dengan ibu ini ya. Ibu Esti ini kemudian berkeliling ke yang menolak gereja, ya, nggak bicara politik, mereka ngobrol ngalor ngidul, nongkrong di warungnya, ada satu tokoh agama yang sangat menolak. Tiap hari ibu camat ini nongkrong di warung itu, sampai akhirnya kata si ustadz yang sangat keras menolak ini, ibu sekarang mau apa saya ikut ibu, gitu. Saya tidak berbicara soal kelebihan gender perempuan gitu ya. Tapi harus kita akui ya dalam hal-hal tertentu ya itu pemimpin perempuan mungkin lebih sensitif, lebih kalau kata orang Sunda leukeun ya, teliti dan detail dan mampu berempati gitu. Konflik ini selesai setelah 15 tahun dan karena peran salah satunya adalah ibu camat ini. Membangun ruang dialog, komunikasi, empati gitu. Seperti itu. Jadi ketika diresmikan, hadir Menteri Dalam Negeri, Menko Polkam, nah ibu ini hadir dan saya akan tulis buku tentang peran perempuan ini. Beberapa bulan lalu saya ke Surabaya Pak, ya ke Surabaya. Saya diajak ke ada satu wilayah yang pemberdayaan UMKM-nya itu top banget. Jadi ada lahan-lahan itu idle, itu kemudian digarap menjadi hub. Pusat olahraga, pusat ekonomi kreatif, ada UMKM dan lain-lain. Saya agak kaget, 90% lurahnya perempuan di sana. Kaget saya, Mbak Titi nanti ke sana di Surabaya, ya, tapi secara proporsional keseluruhan juga banyak perempuan. Saya tanya Pak Wali Kota, ya, Pak Wali ini sengaja perempuan? Ya enggak juga, karena banyak yang bagus-bagus. Jadi tiba-tiba saja di mana-mana perempuan begitu. Bukan karena affirmative action harus sekian persen perempuan, tidak. Gitu. Itu di Surabaya dan banyak daerah lainnya. Jadi artinya teman-teman sekalian tolong dicatat ya hal ini. Mengapa di legislatif itu terhambat? Mungkin karena mahal biaya politiknya, patronase partai dan sebagainya ribet. Tapi di eksekutif ya ketika bersaingnya secara rata playing fieldnya, ya karena nggak perlu nyogok ya, nggak perlu bayar dan lain sebagainya karena prestasi mampu melesat perempuan-perempuan ini. Nah artinya apa Bapak Ibu sekalian? Nah inilah PR kita ya. Gini. Sekarang ini yang perlu kita seimbangkan adalah isu yang selalu membayangi ketika kita menata sistem demokrasi dan keterwakilan politik. Bagaimana menyeimbangkan antara keterwakilan dan tata pemerintahan. Representativeness dan governability. Ini. Jadi bagaimana caranya kita membuka ruang sehingga keterwakilan itu kuat, representativeness ini berkualitas, tetapi governability harus jalan. Nah, ini sekarang di eksekutif, governability ini didorongnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Makanya ada retret 7 hari, makanya ada tadi ya kami memimpin rakor, itu menteri-menteri terkait memberikan arahan kepada gubernur, wali kota, bupati tentang makan bergizi gratis, tentang cek kesehatan gratis, tentang 3 juta rumah darga sebagainya. Jadi konsolidasi di eksekutif ini, governability ini kita tata betul begitu. Nah ini harus seimbang juga dengan keterwakilan tadi. Ya gimana caranya jangan sampai eksekutifnya ini udah oke, koordinasinya, kapasitasnya udah oke, tetapi di keterwakilan malah menghambat misalnya di sini. Pemahaman tentang fungsi-fungsi keterwakilan, kualitas, kapasitas, integritas dan sebagainya nggak ngimbangin. Ini persoalan Bapak Ibu sekalian. Nah karena itu apa yang kita lakukan sekarang itu menentukan. Revisi undang-undang kepemiluan dan kita berharap partai politik juga masuk di situ. Revisi undang-undang partai politik misalnya, mungkin namanya undang-undang pemilu, sistem pemilu dan partai politik gitu ya. Ini fokus ke situ, penguatan kualitas representasi di situ. Jadi ini momentum Bapak Ibu sekalian.
Jadi jangan sampai kita hanya terjebak bicara isu-isu populis. Wah, ini revisi undang-undang ya, balik lagi ya ke DPRD ya, kepala daerah. Oke, itu salah satu isu yang penting. Apakah kita memilih langsung kepala daerah atau lewat lembaga perwakilan? Itu salah satu saja tapinya. Yang lain ini banyak. Kalau kita bisa menyusun daftar-daftar inventarisir masalah yang bertebaran, ya baik dalam sistem pemilihan, fungsi partai politik, penyelenggara pemilu dan sebagainya, maka harusnya nantinya ya ada perbaikan dalam hal kualitas representasi khususnya perempuan begitu. Oke, saya bedah satu-satu sedikit ya. Satu, dimensi penyelenggara. Nah, ini harus kita benahi juga. Jangan sampai penyelenggara ini boros saja. Berapa Mbak hibah kita ini untuk penyelenggara pemilu ini? 76 triliun. Nah sekarang minta lagi untuk PSU hampir 1 triliun kemarin. Saya sama Pak Menteri, wah nggak bener nih. Ya, awal itu 900 miliar hanya untuk PSU ulang. Bayangkan, karena kesalahan atau jangan kesalahan ya. Karena kelalaian elit misalnya, kemudian rakyat terus menanggung. Ini kan APBD-nya kemudian dikuras ratusan miliar untuk pemilihan suara ulang. Selesai nggak? Belum tentu juga selesai. Bisa jadi kemudian ada PSU lagi 1 tahun gitu. Nah karena itu penyelenggara yang kompeten, kapasitas, berintegritas ini penting. Ya, kalau enggak ya perempuan juga akan lewat gitu kalau penyelenggaranya enggak capable nih. Jadi reformasi sistem kepemiluan melalui rekrutmen penyelenggara yang mumpuni ini penting. Ada yang tanya, ini penyelenggara gimana? Ad hoc atau permanen? Ya ada yang bilang ya ad hoc aja, kalau permanen boros gitu. Nah, saya kira dua hal harus kita sepakati sebelum berbicara ad hoc atau permanen. Ini fungsinya apa penyelenggara sebenarnya? Ya, nggak masalah buat saya kalau permanen asal fungsinya jelas. Ya, di negara-negara penyelenggara itu fokus pada pendidikan politik. Saya ingat ya, ikut ngamati kampanye Barack Obama putaran kedua, periode kedua, kagum dengan KPU sana yang aktif melakukan edukasi politik, pendidikan politik ke pemilih pemula, jemput bola, kreatif dan sebagainya. Itu. Jadi kalau KPU-nya juga fokus ke isu pendidikan politik misalnya, nggak apa-apa juga permanen gitu. Dan masuk akal anggaran-anggaran yang diusulkan gitu. Ya, jadi jangan terjebak ad hoc atau permanen, mari kita telisik soal pendanaan dan juga tentang fokusnya begitu. Kemudian kedua, syarat pencalonan kepala daerah. Ini juga penting ya. Ini menentukan perempuan masih bisa punya lapangan yang rata atau tidak. Thresholdnya bagaimana? Ya, kalau presidensial thresholdnya udah nggak ada di tingkat pusat, ya jangan-jangan daerah juga nggak usah pakai threshold. Ya 0% saja. Jadi setiap partai yang ada di DPRD bisa mencalonkan siapapun itu. Nah ini ruang bagi perempuan lebih terbuka lagi, nggak ada thresholdnya. Ya kalau pakai threshold mungkin ruangnya agak berbeda. Jadi syarat pengusungan pasangan calon kepala daerah juga menentukan nantinya bagi munculnya kandidat-kandidat perempuan. Begitu. Tata kelola partai politik, kaderisasi penguatan fungsi partai politik juga menentukan bagaimana perempuan bisa eksis, bisa diberikan ruang di situ. Harus kita akui Bapak Ibu sekalian, partai politik ini di antara pemilu kerjanya nggak jelas sebenarnya. Ya walaupun saya pimpinan partai ya. Karena kita susah cari uangnya. Gimana mendanai partai politik ya? Dana banpol itu kan ya begitu-begitu aja. Hanya untuk apa? Kayak sewa gedung, bayar air, bayar listrik begitu. Ya, saya membayangkan kalau bantuan politik itu kita perbesar aja nggak apa-apa, tapi bersama KPK masuk di program Stranas, Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, anggaran banpol itu kita awasi bersama-sama agar partai politik melakukan tugasnya, melakukan kaderisasi. Bisa uang itu dilakukan untuk merekrut anak-anak muda menjalankan tugas-tugas dan fungsi partai. Dan ada slot perempuan di situ yang direkrut misalnya. Jadi orang-orang yang direkrut ini dari banpol ini kemudian menjalankan fungsi partai, menjadi partai sebagai partai advokasi, dan mereka menyiapkan diri untuk menjadi caleg-caleg yang berkualitas misalnya. Salah satunya seperti itu. Ya. Jadi itu kalau kuncinya dari partai politik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin kami sampaikan sebagai pembuka diskusi adalah ini momentum yang tepat bicara
meningkatkan keterwakilan politik perempuan tidak hanya dalam konteks edukasi, tetapi juga dalam hal regulasi yang membatasi dan menjadi kendala. Dan hari ini kita akan memulai rangkaian itu. Kemendagri membuka ruang untuk munculnya gagasan-gagasan yang bernas. Ya, karena kita percaya semakin inklusif proses ini, maka semakin baik kualitasnya. Ya, kita sudah sepakat bahwa modelnya bukan model omnibus law, ya tergesa-gesa, kemudian juga nantinya akan melewatkan beberapa faktor penting, tapi model kodifikasi. Jadi lebur saja, jadikan satu, fokus di sana. Agak lama nggak apa-apa karena kodifikasinya agak lama, karena kita mesti punya waktu yang panjang gitu. Dan ya teman-teman buka ruang saja, warnai diskusi publik dengan berbagai macam isu. Jangan hanya terjebak pada 1-2 isu yang sangat sensitif dan dianggap populis seperti pilkada langsung atau tidak langsung. Karena ini pun keterwakilan perempuan menjadi isu yang sangat penting dan narasinya harus dibangun bersama-sama.